Dia sudah terekam Ibu, Bapak. Baik, Pak Rudi sudah siap. Eh, Alhamdulillah sudah siap Pak. Posisi Pak Rudi sekarang di mana? Saya lagi di rumah ini Pak di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Oh, keluar dari tempat mengajarnya. Iya Pak, Baik, karena di tempat saya tidak ada signal. baik. Karena Pak Rudi sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesi 2 ini akan dilaksanakan uji komprehensif untuk saudara Rudianto. Iya Pak. Pak Rudi sudah tahu materi-materi yang nanti akan kami explore pada uji komprehensif ini. Iya Pak. Apa yang Pak Rudi tahu? Apa saja itu? Nanti yang akan dieksplor ini adalah masalah RPP, SPN material. Iya Pak. Nah, sekarang kalau karena RPP yang Pak Rudi singgung atau munculkan, Iya, apa kriteria indikator yang baik? Baik, ada beberapa kriteria indikator yang baik. Tentunya yang pertama kita merujuk pada kompetensi dasar untuk merumuskan indikator tersebut. Kemudian yang kedua, indikator itu tidak boleh bermakna ganda. Kemudian harus di dalam perumusan indikator itu harus ada satu kegiatan. Nah, kegiatan itu kita ambil dari KKO. Ya, jadi contoh yang tidak boleh bermakna ganda, misalnya di situ misalnya menjelaskan dan menyebutkan. Jadi di situ yang saya tahu itu contoh indikator yang tidak benar karena ada dua kegiatan yang dilakukan di situ. Ya, yang baik itu yang misalnya satu saja. Nah, contoh menganalisis saja seperti itu. Nah, coba dibuka perangkat set yang keberapa ini? Yaitu untuk kelas 4 ciri-ciri makhluk hidup. Subtema ciri-ciri makhluk hidup. Saya buka dulu. Ya, baik Pak, apa sudah muncul RPP saya? Nah, sekarang saya tanya Pak Rudi. Kompetensi dasarnya kan mencermati. Iya Pak. Nah, kira-kira apakah dengan indikator menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka anak-anak dianggap memiliki kemampuan mencermati kosakata. Dari sisi menemukan, itu sekira sudah benar. Tetapi indikator yang baik itu kan bukan hanya ketepatan rumusan tujuan, kesesuaian dengan KD, tetapi juga berkaitan dengan kelengkapan. Nah, apakah menurut Bapak cukup dengan menemukan, maka anak-anak sudah bisa dikatakan mampu mencermati kosakata? Coba
menemukan itu kan hanya sekedar ya dia baca sebuah bacaan, oh ada istilah baru tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini. Nah sekarang, apakah itu sudah dianggap mencermati? Sudah mampu cermat dengan kosakata tentang makhluk hidup? Baik Pak, dengan menemukan kata atau istilah dalam kosakata tersebut, maka insya Allah anak-anak itu mampu mencermati, karena dengan setelah siswa itu menemukan, tentu dia akan menindaklanjuti dari kata-kata atau istilah yang ditemukan di dalam kosakata tersebut. Itu jawabannya Pak Rudi ya. Iya Pak. Seharusnya kalau mencermati itu akan kesulitan jika hanya menemukan. Pencermatan itu adalah butuh pengalaman belajar yang lain, aktivitas belajar yang lain, pengetahuan yang lain. Jadi seharusnya Pak Rudi bukan hanya mencantumkan satu indikator di situ. Iya. Perlu menambahkan indikator supaya bisa penguasaan siswa tentang mencermati itu jauh lebih baik. Karena menemukan itu pencermatannya siswa itu belum maksimal. Ya, banyak hal, banyak pengalaman belajar lain yang bisa dilakukan supaya anak-anak bisa mencermati. Nah, sekarang 4.4 menyajikan, menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang didengar atau disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa sudah tepat itu Pak Rudi? Menyajikan laporan, itulah kata kuncinya. Tiba-tiba Bapak meminta menceritakan kembali. Samakah itu menyajikan laporan dengan menceritakan kembali pokok-pokok informasi? Artinya begini Pak, ketika sudah disajikan maka siswa pada indikator tersebut akan menceritakan laporan tentang konsep ciri-ciri atau kebutuhan makhluk hidup, seperti makanannya dan tempat hidupnya. Laporan yang diceritakan lain lagi itu arah pembelajarannya. Jadi beda itu melaporkan dengan menceritakan laporan. Beda itu. Melaporkan berarti menyampaikan laporan tentang konsep atau ciri-ciri makhluk hidup yang mungkin telah dipelajari sebelumnya. Nah, anak-anak sekarang kan kalian telah membuat membuat laporan tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sudah kan kalian buat dalam kelompok. Nah, sekarang coba setiap kelompok melaporkan. Berarti indikatornya melaporkan. Beda kalau menceritakan. Nah, sekarang ceritakan kembali pokok-pokok informasi. Nah, lain itu. Lain. Bukan laporan. Padahal yang dituntut di sini menyajikan laporan. Yang akan dinilai nanti isi laporannya. Yang akan dinilai adalah laporannya. Ya. Maaf. Halo, sedang menguji dulu. Sedang menguji. Gitu Pak Rudi. Oke, silakan dikeluarkan presentasinya. Untuk mengajar ya Pak? Ya. Di stop presentasinya. Nah, pada materi
istilah bahasa Indonesia ini. Dalam pembelajaran ini nanti istilah-istilah apa saja yang Pak Rudi inginkan dicermati oleh anak-anak. Nah, sekarang mencermati kosakata. Apa contoh kosakata atau istilah yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup yang harus dicermati oleh siswa? Misalnya Pak, perkembangbiakan. Jadi siswa itu itu satu, pengembangbiakan. Yang lain lagi? Kemudian bernapas. Kemudian apa namanya, bergerak. Nah, itu salah satu kata yang atau istilah yang bisa mungkin dipelajari, yang bisa dipelajari oleh siswa. Karena bagaimanapun meskipun kita yang saya jelaskan. Saya hanya minta kan menyebutkan itu. Sejauh mana penguasaan Bapak, jangan-jangan siswanya diminta mencermati, mengidentifikasi, gurunya tidak paham apa yang mau dicermati, apa yang diidentifikasi. Kan harusnya Bapak lebih lancar tahu. Oh ini Pak, istilah yang saya tuntut pada materi tentang apa namanya, materi tentang ciri-ciri makhluk hidup itu adalah tentang misalnya bernapas, kalau ada istilah bernapas di dalam bacaan misalnya, ataukah mungkin berkaitan dengan istilah-istilah pengembangbiakan dan sebagainya. Nah, yang sedikit jadi masalah menurut saya pada perangkatnya ini, salah satu tuntutannya itu kan Bapak diminta untuk melampirkan materi ajar. Nah, saya melihat perangkatnya untuk ini tidak ada materi ajarnya, khususnya IPA. Khususnya, bahasa. Adakah materi bahasa di sini? Iya Pak, sebenarnya kemarin fokusnya ke satu mata pelajaran saja Pak. Itu fokusnya kemarin pada saat menyusun ini di satu mata pelajaran. Loh, kok bisa dari mana aturannya itu didapat? Nah ini kan mengajar tematik. Saya tidak apa namanya mengatakan atau menerima alasan Bapak bahwa fokus kepada hanya satu materi, karena di perangkatnya ini kan KD-nya ini ada KD bahasa, ada KD PPKN, ada KD PJOK. Berarti tuntutannya di dalam pembelajaran itu ketiga bidang studi itu. Berbeda di kelas tinggi, misalnya kelas 5, ada yang tidak terpadu, misalnya matematika. Itu kalau sesuai dengan apa namanya program tidak masalah. Tetapi kan yang Bapak buat di sini seharusnya terpadu, 3 muatan bidang studi. Hanya saya heran kok materinya tidak lengkap. Nah, itu apa namanya kehilapan ataukah saya tidak tahu kok bisa terjadi seperti itu dari Pak Rudi. Nah, sekarang saya tanya, apakah di dalam penyusunan RPP-nya ini Bapak sudah memperhatikan pengintegrasian pembelajaran abad 21? Iya Pak. Iya. Apa alasan Anda? Tidak boleh hanya iya itu, karena harus ada alasan, ada bukti. Iya, alasannya mengapa saya katakan bahwa sudah terintegrasi dengan
pembelajaran abad 21. Yang pertama karena di situ di dalam RPP itu ada unsur-unsur apa namanya itu, ada unsur pembelajaran empat empat apa pembelajaran abad 21 atau 4C yang ada yang termuat di dalam RPP tersebut. Coba tunjukkan itu yang 4C. Bisa saya buka ini RPP-nya karena tidak hafal posisi-posisinya. Silakan. Wah, kenapa lama sekali Pak Rudi? Saya buka sendiri atau saya share, Pak? Terserah. Mana yang bisa menjawab pertanyaan saya, yang memudahkan Anda menjawab. Baik, di sini Pak, pada pada kegiatan inti di situ ada communication skill, yaitu kemampuan untuk Nah, berkomunikasi. coba tunjukkan bukti aktivitas ataukah apa saja yang ada pada RPP-nya itu, bahwa itu aktivitas di situ adalah menekankan pengembangan kreativitas siswa misalnya. Baik Pak. Berkomunikasi. Ya. Apakah unsur-unsurnya 4C? Baik, yang unsur 4C itu ada C pertama critical thinking atau berpikir secara kritis, kemudian yang kedua creativity atau kreativitas, kemudian ada communication atau komunikasi, dan yang keempat itu kolaboratif atau kerjasama. Nah, sekarang coba tunjukkan pada bagian mana Anda menerapkan 4C itu. Baik Pak, pada kegiatan inti di situ ada peserta didik melakukan tanya jawab tentang alat gerak dan fungsi organ gerak hewan dan manusia yang ada pada gambar. C apa itu? Ya Pak. C apa itu? Apa maksudnya di situ? Creativity kah? Komunikasi Pak. Komunikasi. Nah, lalu berikutnya. Kemudian komunikasi sudah. Sekarang kreatif ataukah kritikal. Kemudian yang kedua, siswa menceritakan hasil diskusi di depan teman-teman. Jadi sebelumnya apa itu? Jadi yang didiskusikan itu tentang hasil pengamatan. Jadi di situ yang bisa menunjukkan itu tentang kolaborasi. Kok di situ ada kerjasama antar. Nah, baik. Sekarang berkaitan dengan HOTS. Iya Pak. Adakah di dalam perangkatnya itu yang memang Bapak sudah memperhatikan pengintegrasian pembelajaran yang merangsang kemampuan anak untuk berpikir tingkat tinggi pada unsur mana atau pada komponen mana di perangkatnya Anda tuliskan? Baik Pak, di sini sebelumnya kan pada kegiatan itu di awal kan guru menampilkan atau menayangkan video, kemudian siswa menonton tayangan video tersebut. Nah, dalam proses itu setelah siswa mengamati video,
maka di situ apa namanya, siswa itu melakukan tanya jawab. Ya, tanya jawab yang dilakukan itu adalah mengenai tayangan video. Baik. Sekarang pada rumusan tujuan. Tidak adakah rumusan tujuan yang hot? Di rumusan ke-8, Pak. Di situ Apa bunyi? setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menganalisis Itu mengapa menganalisis itu dinyatakan sebagai rumusan yang hot? Baik, Pak. Menganalisis itu masuk di C4 dari KKO taksonomi belum. Jadi di situ masuk di C4, Pak. Jadi C1 sampai C3 itu loss, sementara C4 sampai C6 itu masuk hots, Pak. Baik. Pak Rudi, pada waktu menyusun perangkat, apakah juga memperhatikan teori-teori belajar? Iya, Pak. Nah, untuk itu dari beberapa teori belajar yang ada, teori belajar yang dominan Bapak akan aplikasikan nanti itu teori belajar apa? Baik, di sini saya mencoba untuk mengaplikasikan teori belajar konstruktivistik, Pak. Di mana ciri-cirinya itu bahwa bisakah Anda tunjukkan khususnya pada KBM bahwa benar memang Bapak menerapkan atau mengaplikasikan teori belajar konstruktivis? Baik, Pak. Saya buka lagi dulu di kegiatan inti. Jadi seharusnya Pak Rudi hafal itu perangkatnya dengan baik. Ingat, ya pada aktivitas pembelajaran ada kegiatan seperti ini. Guru melakukan ini, siswa melakukan ini, itu kan salah satu ciri atau aktivitas dari teori konstruktivis. Harusnya Bapak ingat. Oke, berikutnya saya serahkan ke Ibu Hikmah. Mungkin Ibu Hikmah bisa minta Pak Rudi menyajikan cuplikan, lalu menanyakan hal yang lainnya. Terima kasih Pak Musa. Baik, selanjutnya Pak Rudi barangkali bisa menampilkan cuplikan dari hasil mengajar. Coba Pak, bisa ditampilkan yang mana kira-kira yang menarik Bapak ambil di situ. Bapak bisa coba belajarkan kembali, tampilkan kembali itu cuplikan mengajar teachingnya. Baik, izin menampilkan cuplikan video. Baik, saya langsung mulai ya, Bu. Ya, silakan. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kita mengamati gambar, maka selanjutnya kita akan menonton video. Ya, tidak usahlah tegang Pak. Iya, Bu. Saya share dulu, Bu. Apakah sudah muncul, Bu, di layar? Ya, silakan. Anak-anakku sekalian, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu,
kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Misalnya saja, arti dan makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah ketuhanan menjadi hal yang paling penting di Indonesia. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anakku sekalian, kalian pasti sudah hafal 5 Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila Pancasila ini? Yuk kita cari tahu. Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakatnya harus punya kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga tidak boleh bertentangan ajaran masing-masing agama. Ada juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Lalu, bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Setidaknya ada 4 penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, memeluk suatu agama tertentu. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Yang keempat, toleransi. Nah, anak-anakku sekalian, inilah penjelasannya. Yang pertama, adanya Tuhan. Kalau mempercayai adanya Tuhan, maka kita sudah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga jadi bagian dari identitas diri. Maka kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar. Karena di masa penjajahan sering jadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika sudah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah, kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Taat beribadah sesuai agama juga merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Yang keempat, toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara yang paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling hormat-menghormati. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan Pak Guru hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira cukup Pak Rudi ya. Iya Pak. Oke, Iya, Bu. Pak Rudi menyampaikan ini RPP bukan tematik. Tematik Bu. Tematik. Iya Bu. Kenapa yang muncul hanya PKN-nya Pak? Itulah Bu, karena pada saat penyusunan ya fokus ke satu mata pelajaran. Oh, enggak boleh begitu Pak, karena namanya tematik ya kita harus melaksanakannya. Ada pembelajaran mungkin PKN-nya, ada IPS-nya barangkali, ada mungkin bahasa Indonesianya. Karena Bapak kan menjelaskannya di situ kan Pak. Iya Bu. Dan kira-kira kalau ya saya mau tanya dulu Bapak, karena dari pembelajaran dari PKN ini kira-kira apa ya yang memungkinkan guru itu memesona dapat terimplementasi. Karena saya melihat Bapak tadi mengajarnya, mungkin tidak ada ketertarikan sama sekali menurut saya ya, karena dalam pembelajarannya seolah-olah monoton, tidak ada mungkin menarik-menariknya, mungkin tidak ada keterlibatannya siswa, mungkin ditanyakan hanya menjelaskan saja. Bagaimana ini Pak? Baik, terkait dengan guru yang memesan. Saya kira dalam tampilan tadi itu bagi siswa, khususnya siswa saya Bu, yang selama ini jarang mungkin melihat tayangan video. Artinya dengan menyajikan seperti ini, tentu siswa-siswa saya nantinya itu akan bertanya, bisa jadi dia itu akan meminta kembali, karena pembelajaran yang dilakukan selama ini kan hanya model ceramah saja. Tapi dengan tampilan baru ini kita menayangkan video, jadi itu guru itu akan semakin belajar anak itu akan semakin bersemangat, kemudian guru juga akan semakin disenangi karena dianggap ini adalah sesuatu hal yang canggih. Nah, sementara canggih yaitu merupakan bagian daripada guru yang memesona. Nah, selain itu jadi kita juga harus setelah ini setelah kita menayangkan video, kita siswa sudah menganggap canggih. Nah, setelah itu kita juga harus memiliki itu rasa-rasa dekat dengan siswa, apakah itu berupa empati atau mendengarkan apa yang dia ceritakan. Nah, menurut saya seperti itu Bu. Baik, apakah dalam pembelajaran tema yang Bapak bawa ini tidak menggunakan model? Model pembelajaran apa yang Bapak gunakan? Baik, model yang saya gunakan di sini adalah model problem based learning. Oke, kalau Bapak menggunakan problem based learning, di mana kira-kira di situ? Di mana ada ya di mana letak itu PBL-nya? Saya enggak lihat ada PBL-nya di dalam pembelajaran Bapak tadi. Baik, sebenarnya kalau kita mau melihat model problem based learning yang ada di pembelajaran itu, kita bisa melihatnya di bagian inti dalam kegiatan inti. Ya, di situ telah dipaparkan ada sintaks-sintaks yang sesuai dengan model PBL. Di antaranya misalnya di bagian inti yang pertama di situ ada kegiatan guru mengorientasi siswa. Nah, itu di sintaks pertama. Kemudian di sintaks kedua, itu
guru mengorganisasi siswa, membentuk kelompok. Nah, kelompok itu dibagi berdasarkan jumlah siswa. Ya, kemudian pada sintaks yang ketiga, guru itu membimbing penyelidikan individual. Ya, kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, tentu hasil karya yang dibuat itu adalah hasil karya yang telah diselesaikan bersama di dalam kelompok pada sintaks kedua tadi. Kemudian ketiga, mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Jadi kalau semua itu bisa tertuang di dalam kegiatan inti di dalam RPP, Bu. Jadi tadi Ya, yang betul Pak. Ya oke. Memang sudah ada Bapak sebutkan dari sintaks semua ya yang ada PBL. Tetapi itu tadi yang saya tidak lihat, Bapak mengajar ada PBL-nya itu, tidak ada yang saya lihat. Seharusnya kan Bapak tadi mungkin mengajar memperlihatkan bagaimana Bapak menggunakan sintaks dari PBL itu, ya. Baik, pertanyaan Bu. Selanjutnya Pak. Ya, kenapa? Sebenarnya itu hanya baru di sintaks pertama saja. Artinya bahwa guru di situ baru menayangkan video. Nah, sebenarnya masih ada kegiatan-kegiatan lanjutan untuk memenuhi 5 sintaks ini, Bu. Jadi itu baru sintaks mengamati saja. Baru pada bagian pertama ya, setelah guru mengelompokkan maka ditayangkan video siswa dengan bersama kelompoknya mengamati video tersebut. Nah, setelah video itu kan masih ada pembelajaran selanjutnya. Nah, disitulah akan muncul sintaks-sintaks berikutnya. Karena yang dimunculkan tadi itu hanya duplikan saja. Baik, oke, saya mau bertanya lagi yang lain ya Pak ya. Iya Bu. Selain indikator atau evaluasi, kemampuan HOTS di RPP bisa dimunculkan di mana kira-kira Pak? Tapi Bu, diulang, selain di HOTS selain di evaluasi dan selain indikator atau evaluasi, kemampuan HOTS di RPP bisa dimunculkan di mana? HOTS itu bisa dimunculkan di tujuan pembelajaran. Kemudian pada saat kegiatan inti juga bisa dimunculkan kegiatan HOTS. Jadi kalau di tujuan itu mungkin hanya kakak saja yang kita ambil. Kemudian kalau di kegiatan, nah disitulah kita bisa memunculkan kegiatan-kegiatan HOTS. Maksudnya di kegiatan pembelajarannya maksudnya. Yang mana yang Bapak maksud di sini HOTS? Coba bisa tunjukkan di mana pertanyaan HOTS yang Bapak lakukan? Atau di tujuan pembelajaran di mana HOTS-nya? Baik Bu, saya buka lagi dulu Bu. Di tujuan pembelajaran yang menunjukkan HOTS di situ Bu, pada tujuan yang ke-8. Jadi bunyinya seperti ini Bu. Setelah mengamati video pembelajaran, nah video itu yang saya tayangkan tadi, siswa dapat menganalisis ya, arti penting bersyukur kepada Tuhan sesuai Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila. Jadi di situ di tujuan itu sebenarnya mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi mengenai mengenai sila pertama yang ada kaitannya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Oke. Baik, bagaimana Pak Faisal? Sudah berapa menit Pak? Pak Faisal? Waktunya sudah berapa menit Pak Faisal? Kalau yang masih ada 6 menit Bu. Mungkin Ibu bisa telusuri TPACK-nya.
saya mau bertanya dulu lagi sedikit untuk Pak Rudi. Iya, Bu. Dari 4 unsur keterampilan abad 21 itu bagian mana di RPP yang memunculkan keterampilan abad 21? Apa alasannya kira-kira? Baik, Bu. Keterampilan abad 21 atau TPCK yang dimunculkan, saya rasa di situ tadi pada saat penayangan video, Bu. Jadi di situ ada semacam teknologi yang memudahkan kita. Nah, apa itu? Yaitu berupa tayangan video yang memudahkan siswa bisa melihat secara langsung apa yang dia amati. Jadi bukan sekedar guru yang hanya berbicara di situ, tetapi juga siswa juga bisa melihat dan mengamati secara langsung melalui tayangan video. Apakah dengan melihat video saja, apakah sudah dikatakan sudah kelihatan TPCK-nya, Pak? Ya, Bu. Apa sudah, menurut Bapak, dengan melihat video, apakah sudah dikatakan, bisa dikatakan itu ada masuk TPCK atau TPEX? Sebenarnya masih ada lagi, Bu, termasuk apa namanya, termasuk salah satu pemunculan pedagogiknya tadi, Bu. Seperti pada teori-teori pembelajaran, kemudian ini salah satu saja yang dengan menayangkan video. Nah, saya rasa itu masuk di bagian teknologikalnya, Bu. Kan tadi Bapak hanya menyampaikan tadi menurut Bapak ya, hanya PKN-nya saja yang kelihatan, itu baru Bapak menganggap itu mengamati. Nah, apakah selanjutnya dalam pembelajarannya Bapak memang melanjutkan lagi yang lain selain PKN saja? Mohon diulang, Bu. Tadi kan Bapak sudah tampilkan ada cuplikannya tadi, ada PKN kan? Nah, apakah dari mengamati yang pembelajaran PKN itu, setelah PKN, apakah masih ada pembelajaran yang lain selain PKN, Pak? Untuk di RPP ini, Bu, sebenarnya ada, tapi tidak muncul di situ. Maksudnya Pak, tidak dimunculkan, maksudnya memang tidak ada materinya atau bagaimana? Sebenarnya seharusnya ada, Bu, cuman fokus itu apa namanya, pada saat penyusunan fokus ke satu pelajaran, fokus ke satu mata pelajaran. Yang seharusnya harusnya ada semua sih, seperti yang Ibu tadi katakan, oh ini adalah pembelajaran tematik, tidak memuat satu muatan saja, tidak hanya satu mata pelajaran saja, tetapi harus ada satu muatan. Satu muatan itu ya terdiri dari beberapa mata pelajaran. Ya, itu yang seharusnya Bapak lakukan. Jadi tidak mesti hanya satu muatan pelajaran, karena ini tematik, Pak. Jadi kalau kita menggunakan tematik, otomatis pembelajaran ada beberapa yang Bapak tulis di indikator, saya kira di CPE itu harus masuk semuanya yang Bapak ajarkan. Mungkin materinya itu yang harus dikuasai semuanya. Nah, kita seorang guru ya seperti itu memang. Iya, Bu. Oke. Saya kira dari saya, Pak Faisal. Baik, saya kira sudah cukup, Pak, untuk Pak Rudi. Jadi, alhamdulillah Pak Rudi telah melewati satu kegiatan penting dalam program PPG ini, yaitu uji komprehensif. Dan semoga hasil yang Bapak peroleh pada ujian kali ini, kesimpulannya nanti bisa Bapak melanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu PPL. Itu jika standar nilai yang Bapak capai bisa mencapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tetapi intinya Bapak tetap harus banyak belajar. Itu yang terpenting.
Iya. Jadi silakan jangan pernah berhenti belajar apapun hasilnya. Jadi jangan menunggu hasil lalu belajar, tapi belajarlah sambil berharap ya semoga hasil uji komprehensif hari ini sesuai dengan yang Bapak harapkan. Terima kasih dan selamat kepada Pak Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu dosen atas masukan-masukan yang diberikan. Ya. Bisa Oke, silakan live, Pak? keluar, Pak. Silakan keluar, Pak. Ya. Iya, terima kasih Bu.